Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo pendengar podcast alumni SMA Negeri 2 Kota Bengkulu angkatan 2000. Pada hari ini saya Lisa Adrianti hadir di hadapan Anda khusus untuk membahas mengenai acara reuni Perak 25 tahun SMA Negeri 2 angkatan 2000. Dan di depan saya ini alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang tamu istimewa, narasumber yang luar biasa. Dia adalah seorang ketua panitia pelaksana reuni Perak 25 tahun Semunda angkatan 2000. Dia adalah Koni Hasah Putra. Halo Bro Koni. Nah, saya panggilnya Bro Koni aja ya, karena ini kan kita saudara. Betul nggak? Ya, seangkatan lagi. Betul. Apa kabarnya Bro Koni? Alhamdulillah baik, Bu Lisa. Alhamdulillah. Loh, kok saya dipanggil Bu? Tadi kan sudah sepakat, saya tuh dipanggil sister. Oke. Iya, karena kita saudara kan. Iya, Sis Lisa. Makasih ya Bro Koni sudah hadir di special edition podcast alumni Semunda 2000. Nah, ini podcast perdana untuk alumni Semunda 2000 dan momentumnya kali ini adalah tentang reuni Perak 25 tahun angkatan 2000 SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Bro Koni mungkin boleh dong cerita kenapa sih tiba-tiba ada reuni ini, seperti apa nih ceritanya? Jadi ceritanya itu ya Sis, itu tanggal 1 atau 2 Februari itu ada salah satu dari panitia IKAL menghubungi, Kon ini ada acara HUT Semunda dibilang, dan IKAL diundang dibilang kan, tanggal 3 Februari untuk jalan santai, tanggal 4 Februari itu untuk potong tumpeng, datang ya dibilang. Nah, dari informasi tersebut saya meneruskan ke ketua kita Weldo. Ternyata bilang Weldo, oke deh, siapa yang sempat kita hadir. Nah, dari sana kita hadir tanggal 3 Februari, kita ikuti jalan santai, kita foto-foto, kita posting ke grup alumni SMA 2000. Tanggal 4 Februarinya juga kita posting juga ke grup alumni SMA 2, alumni yang 2000. Ternyata direspon nih sama teman-teman yang dari luar. Ada yang japri, ada yang WA segala macam. Yuk kita buat acara reuni, dibilang khusus angkatan kita, dibilang angkatan 2000. Kebetulan bertepatan dengan 25 tahun berarti Perak ini dibilang kan. Nah, dari situ kita tentukan jadwalnya dulu nih. Kita tentukan jadwalnya, ternyata disepakati tanggal 22. Karena teman-teman yang dari luar itu bisanya tanggal 22. Mengingat waktu sudah H-13 hari lagi. Jadi kami berupaya sebaik mungkin setelah ditunjuk menjadi panitia, kami susun ini acaranya kan. Kami susun acara pada saat itu barangkali hanya memerlukan biaya sekitar 50-an juta. Ternyata dari salah satu teman, Kon tolong dong dibuat acaranya di angka 150-an dibilang. Waduh, saya bilang kan beban yang berat. Cuma saya telepon teman-teman juga yang panitia, mereka support, bilang gitu. Kami siap apa yang diperintah, kami dukung. Nah, berarti kan semangat bagi saya juga kan. Oke. Dari itu ternyata bukan janji saja gitu loh. Ternyata masuk, memang benar uangnya masuk. Ternyata terkumpul ya? Iya, terkumpul. Dalam waktu singkat ya, minim 13 hari ya, luar biasa. Nah, alhamdulillah posisi di saat ini barangkali sudah menyentuh di angka 200 juta. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya. Kalau rame nih kita tepuk tangan bareng-bareng loh ya. Iya, mantap nih, salut. Jadi artinya Bro Koni ini ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara untuk momentum reuni Perak 25 tahun ini. Iya, tapi Sis, saya tahu jadi ketua panitia pelaksana ini
setelah 2 hari kemudian. Iya, Jadi ya, terus reaksinya bagaimana ketika tahu jadi ketua panitia? Apakah ada beban atau merasa tertantang atau ya santai aja lah atau gimana tuh kira-kira? kalau beban tetap ada. Ya. Cuma karena ini tujuan teman-teman ini baik semua, kenapa tidak kita akomodir gitu kan? Ya. Jadi tidak hanya itu aja sih, ada teman alumni kita juga yang dari luar negeri bahkan itu nelpon saya Ya. langsung. Oh ya. Iya, kok kamu gak kasih tahu, dia bilang kan. Loh bukannya kamu sudah komunikasi dengan teman-teman yang lain? Iya tapi nggak detail, dia bilang kan. Akhirnya dia bilang oke deh kon, dia bilang saya pesenin, saya sebut namanya ya, Australian. Oke deh kon, saya pesen mukenanya untuk 40 orang, dia bilang. Saya pesan di Jakarta nanti biar dikirim ke Bengkulu. Oke, selesai dari sana, nggak berapa lama lagi, kon tolong dong, dia bilang, cari siswa-siswa yang kurang mampu di sekolah kita, dia bilang. Kebetulan di sekolah kita itu kan ada juga angkatan 2000 kita yang mengajar sebagai guru. Jadi tidak ada kesulitan lah mencari data tersebut. Jadi udah dapat data tersebut, ternyata oke kon, aku kirim beras deh, dia bilang kan. Alhamdulillah ya, rezeki nomplok ya. Ini kayaknya aura ketuanya nih kali ya. Enggak juga, ini karena teman-teman juga nih. Terus jadi dari situ mungkin ada semangat yang terbangun ya dengan adanya respon dari para teman-teman untuk mendukung kegiatan itu, betul nggak sih ketua? Benar sekali itu sis. Nah bahkan ada salah satu alumni kita itu awal sampai malahan kita stop, jangan tambah lagi deh, jangan tambah lagi apanya nih, duitnya jangan tambah lagi deh, kita stop dulu bilang kan. Karena ya kita akan akan membuat program-program lainnya nanti terkait anggarannya kan. Dan saya bilang ya biarkan pihak anggaran juga bekerja juga kan, karena kan saya membuat target ada potensi dari donatur yang potensial lah. Dan itu pun ada realisasinya berapa gitu kan. Nah dari semangat itu dari awal juga memberikan semangat yang lebih ke kita, itu kita keluarkan. Yang jelasnya ini momentum, dia bilang jangan sampai hilang. Kita buatlah temanya dulu deh. Kalau nggak salah kan Sis Lisa. Jadi saya dimasukkan panitia ini karena apa nih, pertimbangannya bagaimana nih? Ketua merekrut kepanitiaan. Jadi kan tadi setelah disepakati bahwa ketua adalah Brokoni, nah kan alumni itu banyak ya, alumni 2000 itu banyak. Apa pertimbangan ketua nih untuk menggandeng atau mengajak teman-teman yang dimasukkan ke dalam kepanitiaan inti? Saya rasa bukan saya yang mengatur itu, Bu. Sis Lisa. Nama-nama kita itu sudah ada gitu kan. Jadi kita hanya menjalankan kan gitu sudah kan. Sudah ada ini ya. Perintah langsung sudah tercatat ya. Sudah tercatat. Jadi memang kita tidak melempar ide-ide ini ke grup besar dulu. Mohon maaf ke teman-teman alumni 2000. Kenapa kita tidak melempar ini? Karena dengan keterbatasan waktu, kalau kita melempar ide-ide untuk judul dan tema aja nanti bisa 1 bulan kita selesai. Nah artinya temanya ini kan sudah ditetapkan nih, konsep acaranya. Itu boleh di sounding gak nih ketua? Apa sih temanya nih? Saya ada baca di flyer itu kan Ikola Kami Kembali untuk Peduli. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Brokoni. Jadi begini ya Sis Lisa. Barangkali dulu kita sibuk dengan kesibukan masing-masing. Udah itu kabar teman-teman aja kita ya nggak tahu lah gimana kondisinya, apakah ada yang sakit, apakah sudah meninggal dan lain-lainnya. Nah dari situ tersebut ternyata ada beberapa teman-teman ternyata yang sudah sakit atau meninggal. Jadi ya kita pikir kita bikin tema, yuk kita kembali sekarang membawa tema Ikola Kami
kembali untuk peduli. Nah, dengan tema tersebut ya kita kembangkan kan format acaranya. Makanya didapat tanggal 20 itu ada kegiatan Baksos, di mana di Baksos itu nanti ada bantuan berupa beras, minyak, gula bagi siswa yang terpilih. Yang memang sudah terdata ya. Yang terdata. Setelah itu kita buat program sosialisasi bahaya narkoba dan anti HIV. Ternyata ada respon juga nih Bu Lisa dari teman-teman kita yang dokter gigi. Dokter gigi. Mereka minta juga nih penyuluhan tentang kesehatan gigi. Oke. Komplit lah ya artinya. Komplit. Nah, jadi di situ memang targetnya itu 100 siswa yang terpilih juga. Gitu. Nah, ternyata untuk yang kesehatan itu ada juga Bu Lisa. Kita berikan cek kesehatan gratis bagi seluruh guru-guru SMU 2. Dan juga ibu-ibu kantin, bapak kantin di situ. Cek kesehatan gratis berupa cek darah, udah itu diabetes, kolesterol, bahkan itu asam urat. Jadi lengkap. Ya. Jadi kita tidak hanya menyiapkan perawatnya saja di sana, kita juga menyiapkan dokter jaganya juga yang mau konsultasi, dan juga kita siapkan juga ahli lab yang memang melihat hasil tersebut. Ini gitu. Semuanya dari alumni angkatan 2000 nih, Ketua. Iya. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan lagi ya. Nah, artinya alumni 2000 ini memang sangat potensial ya. Dan sayang kalau misalnya tidak dipanggil nih untuk kembali kan. Ya biar tidak tersembunyi di mana-mana, kita keluarkan dulu ya. Mungkin seperti itu semangatnya ya. Semangat berkumpulnya artinya ada sesuatu yang dihasilkan dari kita untuk kita dan untuk SMA 2 Negeri Kota Bengkulu itu sendiri. Jadi nanti acaranya ini dikemasnya dalam berapa hari nih Ketua? Ada apakah 3 hari berturut-turut atau saya dengarkan hanya 20 dan 22 ya? Nah itu kenapa tuh dipilih tanggal itu kemudian dipisah, itu bisa diceritakan nggak? Sebenarnya karena acara ini kan bertepatan juga dengan acara HUT Semunda. Iya. Jadi dari sekolah pun kan kita dapat jadwal ya tanggal 20 dan 22 gitu bisa. Jadi sudah koordinasi dengan pihak sekolah ya. Bahkan pihak sekolah pun sebenarnya pengen menggabungkan sih acara tanggal 22 dengan acara penutupan nanti tanggal 28. Tanggal 22-nya jadi tanggal 28 kata Pak Kepseknya kan, atau kami yang ikut acara kita 22. Wah, saya bilang janganlah Pak Kepsek bilang. Karena tanggal 22 itu juga rangkaian acara kita kan banyak Bu Lisa. Jadi tanggal 20 dan 22. Nah, sebenarnya ada waktu yang kosong di hari Jumat. Saya pikir nanti apabila guru-guru yang pernah mengajar kita ini yang sudah terdata ada 24 orang Bu Lisa, yang nggak bisa datang, nanti barangkali kita bisa roadshow ke sana, kita datangi, ya kita kasih bantuan gitu kan, karena untuk bantuan guru tersebut kita menyiapkan kurang lebih sekitar 16 juta. Gitu. Untuk guru-guru yang mengajar angkatan 2000 nih maksudnya? Iya. Oke. Berarti sudah banyak yang pensiun juga ya sepertinya ya? Tinggal 3 yang aktif. Tinggal 3 yang aktif. Dan itu semuanya sudah terdata untuk acara reuni Perak ini ya. Sudah. Kalau untuk target peserta sendiri bagaimana Ketua? Target peserta yang tanggal kapan ini? Tanggal 20 dan 22 itu bagaimana Kalau tanggal 20 itu untuk pemberian bantuan siswa terpilih itu 50 orang. Ya. Untuk target sosialisasi bahaya narkoba, HIV dan kesehatan gigi itu 100 orang siswa. Udah setelah itu untuk cek kesehatan gratis itu kita targetnya seluruh guru itu dengan petugas kantin
Itu 150 orang. Oh, artinya acara ini mulai dari pagi sampai sore atau sampai siang? Sampai siang. Oh, sampai siang. Sampai siang. Ya, itu untuk tanggal 20. Iya. Kalau untuk acara puncaknya di tanggal 22 itu seperti apa? Tanggal 22 itu nanti kita ada pemberian tali kasih lah kepada teman-teman kita yang masih kurang beruntung. Itu barangkali budgetnya sampai hampir 40 juta. Udah itu ada juga bantuan untuk pemberian souvenir lah kepada guru-guru yang ikut pada acara 22. Kita juga ada pemberian bantuan untuk sekolah berupa sajadah masjid sepanjang 17 meter. Udah itu ada mukena, ada Al-Quran, udah itu ada peralatan olahraga. Oh iya. Itu untuk sekolah nih untuk ya, sekolah SMA Negeri 2 berarti. Artinya di peserta di tanggal 22 ini apakah seluruh alumni itu, bagaimana konsep pengumpulannya? Ini kan udah banyak yang mencar-mencar nih Ketua, bagaimana tuh kira-kira? Jadi kita buat pecah-pecah lagi itu per kelas. Biar gampang kita memapping kan. Jadi ditargetkan itu di angka 80% tingkat partisipasi itu ikut. Oh, berarti jumlahnya ada sekitar berapa tuh ya? Kalau 80% targetnya di angka berapa? 200? Enggak. Pertama awalnya target cuma di angka 70. Oh, 70 orang. 70 orang ya. gitu kan. Cuma setelah dipecah-pecah kita buat koordinator kelas, akhirnya kan yang enggak terada di dalam grup alumni 2000, dibuatlah grup kecil-kecil kelas 11, kelas 12 sampai 17. Nah, disitulah terdapat data 133 orang. 133 orang yang terdata nih. Yang terdata dan ingin ikut berpartisipasi. Oh iya. Di situ kita juga tidak menekankan harus membayar atau harus bayar iuran, bahkan kita lebih menekankan gratis. Asal teman-teman datang, nanti dapat baju kaos, dapat makan, bahkan dapat door prize. Pokoknya bagi-bagi rezeki ya hari itu ya. Oh, luar biasa ini. Artinya sampai sekarang sudah terkonfirmasi berapa peserta nih alumni yang bakal hadir di acara reuni Perak? Kalau menurut Waka 1 Ready, dia kan bagian data, ya yakin sih di angka 80%, berarti kan di angka hampir lebih dari 100 orang. Gitu. Cuma pada saat ini ternyata masih banyak nih yang pengen ngikut. Nah, kendalanya ada di baju. Kenapa terkendala bajunya? Karena baju itu kan butuh waktu kita mesennya kan. Kayak 9 hari dan kita tersedia cuma di angka 180. Jadi nanti teman-teman apabila ada yang tidak dapat baju, ya kami dari pihak panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Karena pihak panitia pun kan sudah menginfokan jauh-jauh hari gitu loh. Sedangkan untuk pembuatan baju kaos ini butuh waktu 9 hari. Dan ini pun bajunya baru selesai hari ini, sore ini. Hari ini tuh hari Rabu ya. Iya. Hari Rabu. Acaranya hari dipakai itu tanggal 22. 22 itu berarti Sabtu ya. Sabtu. Nah, kalau untuk 20 ini enggak ada dress code atau apa? Kalau untuk dress code kita tidak ada. Cuma untuk alumni dari angkatan 2000 yang dokter-dokter, kita mau dia pakai baju ini tadi, baju kaos tadi. Baju kaos tadi. Oh, dipakai duluan nih sama tim dokter. Tim dokter, karena ada beberapa dokter teman-teman kita itu padahal sudah ada jadwal yang berangkat ke Singapura atau kemana. Ini kita tahan dulu nih. Tahan dulu nih ya. Yuk, pokoknya kamu pembukaan dulu deh. Ikut dulu nih ya, ikut dulu. Ya. Jadi biar menularkanlah ke adik-adik kelas, biar mereka semangat gitu kan, biar mereka pengen juga deh jadi dokter gitu kan. Kenapa tidak pakai baju kebesaran dokter saja? Apa pertimbangannya Ketua? Sebenarnya nanti dalamannya baju alumni, luarnya tetap dokter. Oh, seperti itu. Iya. Jadi tetap identitas dokternya terjaga ya. Karena kan acaranya cek kesehatan ya. Betul. Ya, menarik sekali ya. Ternyata acara ini saya pikir sangat
bermanfaat dan pastinya punya tujuan-tujuan kan. Iya. Nah mungkin ketua bisa cerita nih tujuannya apa sih, kan selama ini sudah sibuk masing-masing. Iya. Reuni itu paling sifatnya kumpul-kumpul, hahaha, tapi ternyata tadi ada banyak kegiatan lain ya yang kepedulian, yang mengandung kepedulian, sehingga tagline atau tema acaranya itu adalah Ikola kami kembali untuk peduli. Nah mungkin bisa nggak sih diceritakan tujuan spesifiknya apa nih acara ini? Sebenarnya tujuan spesifiknya ini bukan tanggal 22 ini sis. Ya. Sebenarnya tujuannya ini untuk rangkaian acara yang berkelanjutan gitu. Ada lagi. Ada nanti, lagi wah, sis. penasaran ya kita, apakah yang akan dikerjakan lagi oleh alumni SMA Negeri 2 Kota Bengkulu? Jadi sebenarnya tujuan besarnya kan bukan hanya alumni angkatan kita saja, Ya. juga kita menggerakkan hati alumni angkatan-angkatan di atas kita maupun di bawah kita untuk lebih peduli. Untuk lebih peduli terhadap satu alumni maupun terhadap yang lainnya, gitu sis. Ya, artinya tujuan kegiatan ini adalah untuk mungkin membuka jalan ya, bagi kepekaan sosial, mungkin seperti itu ya. Sekali, ya. Benar sekali. Jadi kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial, mungkin seperti itu ya, yang akan digerakkan oleh alumni angkatan 2000 ini, begitu ya bro ya. Iya sis. Nah artinya kegiatan ini dipercaya dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan ya, seperti amin, itu. Amin. Ya, kira-kira ada nggak dalam bayangan ketua nih? Seperti apa sih wujud konkretnya keberlanjutan itu? Nah, ini kan kita hanya bicara pada acara tanggal 20 dan 22 saja. Jadi kami telah memikirkan nih, setelah tanggal 22 pasti banyak ini. Kok kami nggak dapat gitu kan? Kok ini nggak dapat, sedangkan dia lebih layak. Jangan khawatir, itu formulasinya sudah ada. Dan akan kami persiapkan gitu loh. Dan alhamdulillah memang itu salah satu teman kita yang membuat kita tenang kan, sudah katanya itu formulasinya sudah ada, dia bilang. Jadi buat teman-teman yang lainnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami dari pihak panitia belum bisa men-tracking keadaan teman-teman seluruhnya, terkhusus angkatan 2000 gitu. Apabila nanti ada informasi itu, tolong cepat sampaikan kepada kami. Insya Allah sebisa mungkin akan kami akomodir, gitu sis. Ya, artinya mungkin ya bisa jadi kedepannya bukan hanya untuk angkatan 2000 ya, peruntukan manfaat ini, tapi mungkin benefit atau manfaatnya bisa dirasakan oleh alumni angkatan yang lainnya. Mungkin seperti itu ya. Harapannya ya, harapan kita. Ya, ini luar biasa ya. Artinya dalam kegiatan ini kita berupaya untuk menebalkan sisi empati terhadap rekan-rekan kita ya, dan juga guru-guru dan tentunya sekolah ya, tempat kita bernaung. Dulu bro masih ingat nggak? Dulu ya nakal atau enggak sih ya waktu di SMA? Kalau dibilang nakal sih enggak ya. Iya, cuma anak baik ya. Cuma sebenarnya saya ini sis. Cuma 1 tahun di SMA 2. Kenapa itu? Kelas 3 aja saya di SMA 2 gitu kan. Sebelumnya di mana? Di SMA 5 sebelahan. Pindah. Nakal dong berarti ya. Pertukaran pelajar. Boleh. Ya, tapi ini luar biasa. Walaupun 1 tahun hanya di SMA 2, tapi ternyata menjadi ketua untuk Reuni Perak 25 tahun. Alumni 2000, artinya kredibilitas dan kapabilitasnya teruji nih panitia, ketua panitia ini ya. Amin. Boleh nggak diceritakan dulu waktu setahun di SMA 2 tuh kira-kira apa sih yang paling berkesan menurut Bro Koni ini? Kenapa akhirnya pindah nih? Apakah SMA 2 lebih baik? Saya tidak menjudge ya, tapi maksudnya mungkin ada semacam feeling atau perasaan yang membuat Bro Koni ini akhirnya memilih SMA 2. Sebenarnya antara SMA 5 dan SMA 2 adalah SMA saudara terbaik. ya. SMA terbaik lah. Kembaran kali ya. Cuma ya
memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing kan. Gitu. Saya curiga kayaknya ada yang diincar ya di SMA 2 waktu itu ya. Enggak, istri dari SMA 5. Oh. Iya. Ya boleh cerita lagi apa nih kira-kira? Jadi masuk di SMA 2 pada saat kelas 3. Jadi yang bikin sering heboh lah SMA 2-nya gitu. Iya. Bikin ya kayak troublemaker lah. Oh. Jadi terbongkar lah rahasianya di podcast ini ya. Tapi itu masa lalu. Dan yang jelas di masa sekarang kita sama-sama harus menjadi lebih baik. Begitu ya, Bro ya? Iya, Sis. Ya. Nah, ini tadi kan cerita ngomong-ngomong soal acara nih, acara reuni Perak. Itu persiapannya kan sangat singkat tuh. Iya. 2 minggu ya mungkin ya? Atau Enggak nyampe. Seminggu. Persiapannya ya dari tanggal berapa itu? 9 barangkali. 9 karena kan baru tahu itu tuh jadi ketua pelaksana itu di tanggal 9 atau tanggal 10 lah. Berarti sekitar 10 harian lah ya. Artinya ini kan sangat cepat sekali gitu. Dibandingkan acara-acara yang sejenis. Biasanya kan digagas dalam waktu beberapa bulan sebelumnya. Nah, ada nggak sih tips dan trik atau apa nih kira-kira yang dilakukan oleh rekan-rekan panitia ya untuk menjamin bahwa acara ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses? Seperti apa yang dilakukan oleh ketua nih? Dalam ketua itu kan komandan ya. Nah, bagaimana nih kira-kira mengomandoi tim nih untuk hari yang sangat sedikit atau singkat? Jadi kita balik dulu kan, sebenarnya tingkat kesuksesan dari panitia ini saya bilang kan satu, kita adalah target peserta saya bilang kan. Dari angka 70, alhamdulillah kita sudah di angka 100-an lebih, bahkan ke siswa dan ke guru juga melebihi target. Nah yang kedua, kita bisa mendeliver tema Ikola kami kembali untuk peduli itu ada. Nah, yang ketiga saya bilang mendekatkan ke bagian anggaran. Jangan program kita banyak, tapi pada akhirnya nanti kita sampai terhutang. Itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya kan. Nah, setelah dari situ ya alhamdulillah salah satu teman kita ini ya memang udah deh sepertinya dia menyanggupi dengan secara personal, tapi kita tidak mau kan. Kita harus batasi juga kan, karena yang lain kan juga ada gitu kan. Makanya kita nggak melempar. Jadi donatur ini barangkali cuma di angka 13 atau kurang sebenarnya dari angka yang sekian ini 13 orang. Artinya ini mesinnya panitia ini tetap dijamin solid ya? Atau gimana nih? Ada nggak sih tantangan atau mungkin hambatan-hambatan yang ditemui ya ketika mempersiapkan acara ini? Jadi memang benar Sis, yang susah itu kan kita mengkondisikan teman-teman panitia yang lain itu untuk tetap semangat, dalam artian jangan saling berprasangka jelek, udah itu terbawa perasaan atau segala macam gitu kan. Jadi saya mempunyai trik-trik tersendiri Sis. Nah bagaimana tuh? Jadi boleh dibocorkan ya di podcast ini. Beberapa orang panitia kan gitu kan. Saya telepon, aduh kok berat bener nih, saya bilang kan ini tugasnya. Badan-badan saya udah demam semua nih, saya bilang kan. Bergadang terus ya Ketua? Jadi gimana nih, saya bilang kan. Tenang aja Pak Ketua, dia bilang kan. Kami siap Pak Ketua, tinggal perintah saja, dibilang kan kami siap laksanakan. Berarti kan dapat satu. Saya telepon lagi yang lain dengan pertanyaan yang sama dan cerita yang sama. Siap Pak Ketua, nggak usah takut katanya. Kami siap katanya. Artinya banyak yang meyakinkan. Sampai seluruhnya itu meyakinkan semua. Ya saya juga menjadi bukan lagi beban. Lega ya? Bukan lega, Apa tuh? Menambah semangat saya juga ada. Iya. Menambah semangat. Menambah energi juga. Energi kan. positif ya. Energi positif juga. Dan energi inilah yang
saya tularkan ke teman-teman gitu kan. Ya. Berarti harus pakai amunisi juga ya? Iya dong. Amunisinya apa kira-kira nih? Amunisinya kayak kemarin exit meeting. Ya. Aduh nih, kira-kira kayak ini teman-teman ini perlu refreshing nih. Ya. Nah, makanya kita bikin refreshing dulu sebentar di rumah makan Kabayan kan. Ya. Ya sis Lisa kan datang kan. Iya. Nah, saya diundang ketua soalnya. jadi disitulah kita seperti konsolidasi. Jadi antar bagian dan antar seksi itu menjadi nyatu. Jadi kalau sekarang ini sih tidak ada lagi seksi khusus karena semuanya kan kita menolong semua. Saling bantu ya. Iya. Yang bagian anggaran juga dibantu yang lain, bagian peserta juga dibantu yang lain. Jadi saling support. Tidak ada satu tugasnya itu nggak ada. Termasuk pun saya gitu kan. Saya tertarik tadi dengan pernyataan Bro Koni ya tentang anggaran. Karena tadi kan katanya masuk aja nih ya banyak kan. Sudah mungkin ya sudah di luar dugaan atau rancangan awal. Nah, ini artinya acara ini tidak ada sponsorship khusus atau seperti apa ya? Kalau sponsorship khusus sih ada yang mau masuk Bu Lisa, seperti Bank Bengkulu, Bank Indonesia bahkan udah itu BSI dan More Life. Cuma Mitsubishi juga mau masuk. Cuma karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin lagi memasukkan program mereka ke program kita kan. Jadi kalau mereka mau bantu hanya berbentuk uang dan barang saja. Nah, jadi hadiah aja. Nah, kebetulan alhamdulillah yang bisa menyanggupi cuma dari BSI dan More Life. Oh, ya alhamdulillah ada ya artinya. Ya mungkin ke depan akan jauh banyak yang tertarik ketika ada kegiatan-kegiatan lagi yang digagas oleh alumni 2000 SMA Negeri 2 ya. Nah, kira-kira nih Pak Ketua ya, tadi kan kita udah bicara mengenai acara atau apa dan tujuan ya, manfaat ke depan ya. Artinya acara ini apakah akan diadakan per 25 tahun lagi atau bagaimana? Pernah ada perbincangan nggak sih tentang itu? Nah, kami ini sedikit bocoran aja sih. Nah, sebenarnya nanti barangkali setelah Lebaran ada acara lagi. Iya. Sebentar lagi dong. Iya, karena barangkali teman-teman angkatan yang belum tersentuh itu kan informasinya pasti akan masuk nanti. Khususnya angkatan kita kan. Nah, itu yang harus kami pikirkan juga gitu loh. Beban kami bukan beban pada saat acara tanggal 20 dan 22 ini saja. Gitu loh. Oh, jadi artinya nanti ada episode 2 nih setelah reuni Perak ini. Mudah-mudahan bukan episode 2 saja Bu Sis Lisa, tapi episode berkelanjutan. Artinya pertemuannya kontinu ya, seperti itu. Berarti ini kan pastinya biasanya kalau alumni itu kan ada ikatan alumni. Nah, bagaimana sih ikatan alumni 2000 ini dalam pergerakannya selama ini menurut Bro Koni sebagai ketua panitia pelaksana acara reuni Perak ini, apakah ikatan alumni ini juga cukup solid ya untuk membantu atau mensukseskan acara ini? Cukup solid sih. Bantuan teman-teman informasi itu saja kami sangat menghargai sekali loh, walaupun hanya dalam bentuk informasi gitu loh. Kami sangat menghargai sekali bantuan teman-teman alumni yang lain gitu kan, dalam bentuk informasi ataupun yang lain. Nah, sama aja kayak yang hari ini ya, itu ternyata ada beberapa teman-teman yang ngirim karangan bunga juga kan. Oh gitu? Iya, kita kan nggak masuk dalam program gitu kan. Tapi biar rame ya, semarak kan. Ya mungkin. Sebenarnya masih banyak juga sih pejabat-pejabat kita juga yang alumni SMA 2 gitu. Sebenarnya yang bisa kita tarik. Di mana aja tuh? Mungkin Pak Ketua bisa cerita nggak sih? Kalau alumni kita sih ada yang di Benteng, ada yang di Seluma, ada yang di Kota Bengkulu, ada yang di provinsi. Nah, lengkap komplit. Bahkan alumni yang di atas kita, yang di bawah kita itu ada yang menjadi pejabat daerah kan. Nah, itu nanti ke depannya ya sebenarnya mau kita tarik juga gitu. Nah, ini
kan tadi sudah koordinasi juga dengan pihak sekolah kan SMA Negeri 2. Itu respon sekolah dengan adanya kegiatan ini kira-kira seperti apa nih? Apa harapan-harapan pihak sekolah yang ditangkap oleh Bro Koni sebagai ketua panitia pelaksana? Jadi respon kepala sekolah itu sangat baik sekali. Itu kita ketemu pertama kali itu tanggal berapa ya? Hari Senin itu, hari Senin. Kita langsung koordinasi dengan kepala sekolah karena kita mau memakai tempat sekolah, dan direspon dengan program kita ini Pak. Wah, luar biasa dibilang. Bahkan kita diberi keleluasaan waktu, tempat, dalam artian kita bisa memilih kan sesuai keinginan kita, dan mereka menggeser kegiatan acara mereka. Mereka sampai menggeser jadwalnya ya. Oh, luar biasa. Bahkan mereka pengen menggabungkan acara penutupan yang tadi itu saya bilang kalau bisa digabung ke acara 22 yang rencananya tanggal 26 atau 28 gitu. Tapi kan tidak jadi ya, tidak jadi bergabung. Itu pertimbangannya apa? Satu, karena kita sudah punya acara dan program sendiri, Bu Lisa. Yang jelas pasti kalau acara penutupan mereka punya program dan acara sendiri. Nah, sedangkan kita di lokasi yang sama, pasti akan bentrok gitu kan. Dan juga acara kita yang ikolah kami kembali untuk peduli itu nanti takut nggak terdeliver. Iya. Berarti ada pertimbangan khusus nih ya untuk tidak mengakomodir usulan dari sekolah ya. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya kan artinya kan mungkin di acara ini banyak alumni yang juga belum bisa hadir. Iya. Nah, kepada alumni-alumni yang tidak hadir ini apakah ada semacam mungkin saluran ya atau media yang bisa digunakan untuk mereka menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pesan terhadap ikatan alumni ya, atau apakah ini belum ada dalam agenda kegiatan nih? Sebenarnya kayak kita mengerti juga kondisi teman-teman yang lain kan, Sis. Barangkali mereka sibuk sebenarnya, pasti dari hati kecil mereka itu tuh ingin ikut dalam acara ini, walaupun kehadiran mereka tidak ada pada saat tanggal 22, tapi beneran pesan yang ingin kita sampaikan itu dan rasa empati dan peduli itu bisa sampai ke mereka. Makanya nanti sebenarnya ada beberapa rencana juga, barangkali nanti kita akan membuat yayasan, kan. Mudah-mudahan aja bisa terrealisasi ya. Udah itu ya disitulah wadahnya nanti. Wadah teman-teman yang dari Amerika atau segala macam dari luar negeri, Sis, untuk itu bisa berkontribusi terhadap alumni. Ya mungkin bisa nanti juga dikemas kali Pak Ketua. Jadi ada video yang mereka kirimkan untuk ditampilkan ketika mereka tidak bisa datang, mungkin ya kita tampung videonya kemudian ditayangkan. Saya pikir itu juga menarik ya untuk dilihat sama-sama. Artinya teman-teman nanti bisa tahu kan, oh ini yang nggak bisa datang karena dia jauh, sekarang tinggalnya di mana, seperti itu. Nah sebenarnya Bu Lisa, baju HUT Semunda itu satu udah kita kirim ke Australia. Udah sampai. Boleh dong dipakai, dicoba, divideokan. Saya sudah minta Bu Lisa ke Mak, dia bilang nunggu weekend. Ini kan. Berarti sudah ada nih ide seperti itu ya? Itu sudah ada ini saya WA minta itu ya. Cuma barangkali beliaunya sibuk atau segala macam ya, kita harap maklum lah. Mungkin perlu diingatkan lagi Ketua. Bahkan beberapa teman pengen ngirim baju kaos itu ke salah satu alumni kita ke Amerika. Wah, di Amerika ada siapa nih ya? Ada Tasya. Oh iya, Tasya, betul. Natasha Mutia ya. Cuma ternyata ongkos untuk sampai ke Australia, ke Amerika, ke Los Angeles itu aja udah di hampir 2 juta. Iya. Gitu. Sepertinya Tasyanya yang harus balik ya. Iya, tunggu Tasyanya balik. Iya, baik. Nah, ini kan acara ini tinggal besok ya, kalau 20 besok, kemudian 2 hari lagi ya.
kira-kira roundor sudah dipersiapkan seperti apa? Apakah seluruh peserta atau target peserta ya alumni itu sudah mengetahui tentang rundown acara yang akan diadakan tanggal 20 dan 22 itu? Kalau untuk rundown acara, alhamdulillah kita sangat terbantu karena kita kan dibantu oleh Sis Lisa sendiri dan dibantu oleh Sis Rini dan Yis ya. Dan Yis ya, teman-teman seperti Ican, Reddy, udah itu Piko, Awal, Weldo, semuanya lah seluruh panitia lah. Jadi saya rasa tidak ada lagi ini sih kendala. Mungkin bisa kasih bocoran nggak sih rundown di acara puncak tuh gimana Ketua? Bisa kasih bocoran nggak? Acara puncaknya itu nanti yang jelas kita ada pembagian tali kasih itu pembagian kayak bantuan kepada seluruh guru tadi yang 24 orang tersebut. Kalau yang tidak bisa hadir nanti kita akan sampaikan ke rumahnya. Nanti ada beberapa teman yang tangannya diamputasi, barangkali kita akan bantu gitu kan untuk pembelian tangannya tersebut, apakah bisa full 100% ataukah 50% atau berapa, karena harga tangan tersebut cukup mahal ternyata. Udah itu ada teman kita juga yang ternyata sakit gitu kan, ada yang lagi sudah transplantasi ginjal, bahkan ada yang buta, ada yang stroke. Nah itu kita harapkan nanti kita bisa menjangkau itu semua. Artinya nanti selain tali kasih mungkin ada aspek entertain di acara itu pastinya ya, karena Pasti biasanya ada. kan kalau temu kangen atau ramah Pasti tamah ini biasanya rame-rame ya, ada canda-candanya. Mungkin ada konsep acara yang hiburannya seperti apa nih kira-kira Pak Ketua? Jadi konsep acara hiburannya nanti itu ada yang jelas, ada tangis, ada tawa, ada canda. Oh, komplit ya. Komplit. Kami mengemasnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima. Seperti gado-gado rasa gitu. Ya, rasa cuma terkonsep gitu loh. Terkonsep. Jadi penasaran ya kita, pastinya harus datang ya. Ada door prize-nya juga. Ada door prize. Door prize-nya kira-kira menjanjikan atau biasa aja atau gimana nih Ketua? Ada grand prize. Oh, ada grand prize. Jadi, bisa dapat mobil enggak? Rencananya kemarin Mirage dari Mitsubishi tahu jadi. Harapannya ya? Iya, harapannya kan. Ternyata udah deh. Saya nggak tahu item barangnya pasti, cuma kalau kemarin itu ada usulan. Tapi karena yang mengeksekusi bukan saya, jadi nggak tahu juga. Ada seperti kayak kulkas kecil, katanya biar teman-teman kita yang ibu-ibu bisa nyimpan skincare-nya. Ya, oh ini pro ibu-ibu kayaknya. Kalau buat bapak-bapak mungkin nggak ada. Kalau bapak-bapak santai aja. Iya, menarik. Kemarin itu saya lihat ada billboard besar ya yang berisi tentang pakpan, pengumuman tentang acara ini. Nah itu kan terlihat terpampang nyata ya. Nah itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan dengan billboard itu Ketua? Apakah hanya sekedar media publikasi yang bisa sama-sama dilihat, atau mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh panitia ya untuk pemasangan billboard yang besar itu sehingga semakin menyemarakkan acara reuni ini? Jadi diinformasikan kepada seluruh alumni angkatan 2000 Sbunda Bengkulu. Ya. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berfoto di bawah billboard tersebut. Tolong nanti foto yang sudah berfoto di bawah billboard tersebut kirim ke grup besar alumni. Ya. Nanti akan dapat door prize. Oh, ada hadiahnya juga ternyata. Ada. Wah, banyak ya ternyata hadiahnya. Ya, itu yang kejutan-kejutannya. Jadi boleh foto di bawah billboard itu. Tapi kalau jumlah peserta ada notnya juga. Oh, ada ininya juga, ada catatannya. Iya, kalau yang mengirimkan itu sudah
di angka 50 orang. Kalau 50 di bawah 50 orang kita nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Berarti harus cepet-cepet nih. Iya, ya. harus cepet-cepet. Tinggal berapa hari lagi Berapa hari. soalnya. Dengan pose-pose yang menarik lah. Gitu Iya, nanti. iya. Untuk kriterianya nanti Ada. Oh, apa kriterianya? Mungkin bisa disebut? Harus kita Di-keep dulu biar rahasia, surprise ya. Surprise. Nah, yang jelas nanti pastinya bertabur hadiah, bertabur bintang juga ya. Ini kan alumni ini sepertinya udah banyak yang jadi bintang-bintang juga kan ya, Ketua ya. Nah, apakah ada konsep misalnya memanggil alumni ini untuk dia dimintai memberi performa khusus mungkin di acara alumni atau seperti apa, Ketua? Apakah hanya sekedar hiburan memberikan karya-karya alumni, mungkin ada band, ada nyanyi dan sebagainya, atau ada konsep-konsep lain yang bisa ditampilkan alumni dalam acara ini? Sebenarnya ada beberapa teman kita yang jadi motivator, Ya. sudah biasa mengisi acara-acara nasional. Ya. Tapi kelihatannya karena keterbatasan waktu, jauh ya, jauh jaraknya gitu kan, ya. Jadi belum bisa sempat hadir. Ya. Cuma kalau untuk performa khusus, saya rasa alumni SMA 2 khususnya angkatan kita banyak yang suka nyanyi kan. Oh, nyanyi ya. Iya. Termasuk ketuanya kali ya. Kalau ketua Enggak. joget aja. Oh, joget aja. Jadi Gitu. itu nanti mereka akan diminta untuk perform atau seperti apa kira-kira di acara puncak nanti? Surprise. Oh, surprise. Jadi enggak surprise lagi kan nanti. Oh iya, acaranya. baiklah. Jadi nanti kita nantikan pada saat acara seperti Iya. apa. Yang penting hadir dulu ya, mungkin hadir ya, hadir dulu di acara reuni Perak 25 tahun. Mungkin nanti gebiarnya di emas lagi ya, karena kalau udah perak biasanya emas kan ya. Atau ada perunggu di bawahnya lagi biasanya. Iya. Ya itulah, kalau emas itulah harapan kita semua. Ya. Karena apa ya, berarti umur kita sudah di angka mau 70 dari atas 60. Iya betul karena Oh, sekarang 50. rata-rata di 40 ya 40, sudah ya, 40 ke atas. Mudah-mudahan semua yang berkumpul di Perak ini Ya. bisa kembali hadir lagi di Amin. acara emas. Iya, Gitu kan. itu harapan kita Harapan semua kita ya. semua. Artinya kita semua bisa tetap sehat-sehat dan bisa kembali bertemu dan memberikan manfaat untuk sekitar seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bro Koni nih sebagai ketua panitia pelaksana? Ya, kami dari panitia pelaksana telah melakukan yang terbaik untuk terselenggaranya acara ini. Ingin sempurna acara ini, walaupun kami tahu tidak akan sempurna. Ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu saja pesannya. Iya. Closing statement lagi. Ini apa nih kira-kira yang menjadi pernyataan penutup untuk podcast edisi Reuni Perak Alumni 2000 SMA Negeri 2 Kota Bengkulu? Kehadiran seluruh teman-teman alumni angkatan 2000 Semunda Bengkulu adalah booster bagi kami panitia pelaksana. Itulah yang akan menghilangkan capek kami, galau kami, ketakutan kami, dan kecemasan kami. Dan itu akan membuat hati kami bahagia. Iya, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan lah ya, walaupun yang tepuk tangan cuma kita berdua Iya, nih. sis. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di podcast edisi spesial Reuni 25 tahun alumni 2000 SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Ya, kita berharap acara nanti akan sukses. Amin. Mulai besok tanggal 20 ya Februari dan 22 Februari alumni 2000 akan menggelar sebuah momentum yang spesial dan berharga dan pastinya akan menjadi kenangan indah untuk kita bersama insya Allah ya Ketua ya. Sis, sedikit tambahan boleh? Ya boleh, belum Jadi, ditutup. Ya, buat teman-teman alumni Ya. 2000,
nanti kami dari pihak panitia juga menyiapkan pondok-pondok makanan Menarik yang sekali. diisi oleh yang pernah berjualan pada saat kita dulu, seperti bubur sumsum, Wah, sate padang, udah itu makanan seperti, legend ya? Iya, pempek mangce. Wah, gitu ya, Kak. Jadi asik. jangan sampai tidak datang. Jangan sampai tidak datang. Iya. Tadi sudah disebut semuanya nih. Ada makanan, ada door prize, Iya. ada hiburan ya, entertain, Iya. semuanya ada di acara reuni Perak 25 tahun alumni 2000 SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Ya, saya pikir bincang-bincang kita cukup Iya. sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada episode-episode podcast alumni berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada yang sudah menyimak, menonton, dan tentunya terima kasih kepada Bro Koni sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Kita sama-sama berharap agar rangkaian acara berjalan dengan lancar dan sukses ya. Amin, amin. Dan tentunya mampu mendatangkan alumni-alumni dengan jumlah yang banyak, sehingga nanti terhimpun juga manfaat yang besar di acara kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ada salamnya nggak nih? Kalau salam alumni gimana ya? Salam alumni 2000 katanya ada ya kemarin. Begini apa gimana ya? Begini. Oh begini. 25. Oh 25. 25. Oh logo-logo alumni ya, Ya, 25. Iya, jadi salam alumni seperti ini. Ya baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Adrianti sebagai host pamit undur dari Ruang Dengar Anda.